Tapi menariknya, sekolah ini bahkan masih membuka pendaftaran baru siswa didik untuk ajaran 2023-2024. Dari penyelidikan dan pengembangan pihak kepolisian, yayasan ini diduga kuat menjadi pemicu terbunuhnya ibu dan anak itu. He's killing the music on the track, yeah. Penangkapan Ibda Taryono OJ dalam kasus pembunuhan Subang yang menggemparkan publik di Indonesia telah menimbulkan banyak spekulasi mengenai arah dan tujuan sebenarnya dari penyidikan kasus ini. Salah satu spekulasi yang mencuat adalah bahwa penangkapan Taryono mungkin menjadi bagian dari upaya pengalihan perhatian publik dari isu yang lebih besar dan lebih rumit, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terindikasi melibatkan Yayasan Bina Prestasi milik Yosep, salah satu pihak yang terkait dalam kasus pembunuhan tersebut. Later belakang Yayasan Bina Prestasi dan Dugan TPPU. Yayasan Bina Prestasi menjadi sorotan setelah muncul adanya data siswa fiktif, penyalahgunaan dana BOS serta dugaan adanya aliran dana mencurigakan yang mengindikasikan kemungkinan keterlibatan dalam aktivitas pencucian uang. Yayasan ini, yang didirikan dan dikelola oleh Yosep, awalnya difokuskan pada kegiatan pendidikan, tetapi penyelidikan awal menunjukkan adanya sejumlah ratusan data siswa fiktif dan pencairan dana BOS ketika penyelidikan kasus terbunuhnya Tuti Suhartini sebagai bendahara yayasan dan Amalia Mustika Ratu sebagai sekretaris yayasan sedang berjalan. Beberapa laporan mengindikasikan bahwa yayasan tersebut mungkin telah digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan atau memutar uang dari sumber-sumber yang mencurigakan, yang pada akhirnya membuka kemungkinan bahwa kasus ini bukan sekadar pembunuhan biasa, tetapi memiliki dimensi keuangan dan kriminal yang lebih luas. Dugaan ini semakin menguat ketika ditemukan potensi motif ekonomi dalam kasus Subang, di mana keluarga korban juga terkait dengan kepemilikan properti dan aset yang bernilai tinggi. Pengalihan fokus publik, penangkapan Ibda Taryono. Di tengah investigasi yang terus berkembang, penangkapan Ibda Taryono sebagai tersangka OJ menambah kompleksitas kasus ini. Taryono dituduh melakukan tindakan yang menghambat proses penyelidikan dan pengungkapan fakta dalam kasus Subang, yang semakin memanaskan perdebatan publik. Penangkapan ini mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu yang lebih besar, seperti dugaan pencucian uang yang melibatkan Yayasan Bina Prestasi, ke arah permasalahan teknis di kepolisian, yaitu soal integritas dan kejujuran dalam penanganan kasus. OJ, dalam konteks hukum, adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghambat proses penegakan hukum atau penyelidikan kriminal. Dalam kasus Subang, tuduhan ini menempatkan Taryono sebagai pihak yang diduga berupaya memanipulasi atau menghalangi jalannya penyidikan agar fakta-fakta sebenarnya tidak terungkap ke publik. Meskipun penangkapan ini penting karena mengungkap adanya dugaan intervensi dalam penyelidikan, banyak pihak menduga bahwa hal ini justru menjadi alat pengalihan isu dari dugaan pelanggaran yang lebih besar. Dampak terhadap sorotan publik. Dengan adanya penangkapan Ibda Taryono, fokus publik secara otomatis bergeser ke isu dugaan keterlibatan aparat dalam menutupi fakta-fakta terkait kasus ini. Diskusi dan pemberitaan media lebih banyak menyoroti soal integritas kepolisian dan bagaimana upaya penegakan hukum bisa dicederai oleh tindakan OOJ. Akibatnya, investigasi adanya data siswa fiktif dan penyalahgunaan aliran dana BOS yang sebelumnya terhubung dengan Yayasan Bina Prestasi menjadi kurang mendapat perhatian. Ini memunculkan dugaan bahwa penangkapan ini bisa jadi disengaja atau dipolitisasi untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah yang lebih mendasar, terutama soal kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang.
Salah satu alasan mengapa pengalihan ini bisa efektif adalah karena kasus OJ seringkali lebih menarik perhatian publik, terutama jika melibatkan aparat penegak hukum. Penangkapan seorang anggota polisi cenderung memicu reaksi emosional yang kuat karena menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Di sisi lain, kasus pencucian uang atau kejahatan finansial mungkin tampak lebih rumit dan teknis bagi sebagian besar masyarakat, sehingga lebih mudah tenggelam di tengah hiruk-pikuk pemberitaan yang lebih sensasional. Pentingnya investigasi menyeluruh. Meski penangkapan Ibda Taryono merupakan perkembangan penting dalam kasus Subang, perlu diingat bahwa isu pencucian uang yang melibatkan Yayasan Bina Prestasi tetap memerlukan perhatian yang serius. Kasus-kasus keuangan seringkali menjadi kunci dalam mengungkap motivasi yang lebih dalam dari sebuah kejahatan. Dalam konteks ini, jika dugaan bahwa yayasan tersebut digunakan sebagai alat pencucian uang terbukti benar, maka motif di balik pembunuhan Subang bisa jadi bukan hanya masalah pribadi atau konflik keluarga, tetapi juga terkait dengan kepentingan ekonomi yang lebih besar. Untuk itu, penting bagi pihak berwenang dan publik untuk tetap mengawasi jalannya penyelidikan terhadap dugaan TPPU di yayasan tersebut, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum. Penangkapan Ibda Taryono tidak seharusnya mengaburkan fakta-fakta penting lain yang masih dalam penyelidikan, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan aset yang terlibat dalam kasus ini. Yayasan Bina Prestasi Nasional merupakan sebuah yayasan yang mengelola pendidikan setingkat SMP dan SMA milik Yosep Hidayat, salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Sejak peristiwa pembunuhan itu, kondisi sekolah sangat tidak terurus. Kondisi gedung terlihat rusak, atap genteng ambrol, meja bangku siswa berdebu. Menunjukkan aktivitas belajar mengajar di sini sudah lama tidak berjalan. Tapi menariknya, sekolah ini bahkan masih membuka pendaftaran baru siswa didik untuk ajaran 2023-2024. Dari penyelidikan dan pengembangan pihak kepolisian, yayasan ini diduga kuat menjadi pemicu terbunuhnya ibu dan anak itu.